Potensi pertumbuhan bisnis Krakatau Steel kian impresif. Hal itu sejalan dengan meningkatnya kinerja keras lewat sejumlah anak usaha. Kita akan membahas prospek bisnis dan kinerja Krakatau Steel bersama Direktur Utama Krakatau Steel, Silmi Karim. Selamat pagi, Pak Silmi. Selamat pagi. Terima kasih sudah bersama kami di Corporate Action, Pak Silmi. Ini kalau kita bicara soal kinerja, terutama kinerja keuangan KRAS, ini selama ini kan KRAS selalu disorot karena memang kurang lebih selama 7 tahun terakhir rugi berturut-turut nih Pak Silmi, tapi di tahun ini nampaknya sudah ada banyak perbaikan. Kira-kira begitu nggak saya membacanya Pak Silmi? Oh iya, memang kita terus memperbaiki diri dan alhamdulillah hasilnya juga bisa kelihatan cukup baik ya dari performance Q1 dan semester 1. Kemudian walaupun dalam keadaan COVID seperti ini kita masih beroperasi dengan baik ya, tidak ada pemutusan hubungan kerja, tidak ada pengurangan gaji dan lain sebagainya. Jadi kita masih survive dan kita terus lakukan perbaikan karena Krakatau Steel itu adalah kapal besar yang untuk perbaikannya juga perlu waktu dan hasilnya sudah kelihatan. Ini perbaikan-perbaikan yang dilakukan apa Pak? Ini sehingga kalau kemarin 7 tahun itu menjadi sorotan karena terus merugi, ini tiba-tiba menunjukkan performance yang mungkin bagi sebagian orang sangat impresif ya. Apa saja yang dilakukan Pak? Jadi pertama adalah kaitan dengan biaya ya. Karena untuk bisa berdaya saing itu kan biaya harus kita efisienkan. Dan kebetulan kita bisa turunkan itu sangat signifikan. Sebagai ilustrasi ketika saya join itu per bulan itu OPEX 33 sampai 35 juta US dollar atau sekitar 500 miliar. Saat ini tuh di kisar 14 juta sampai 15 juta US dollar, itu sekitar 225 miliar. Jadi itu adalah salah satu sukses dalam konteks restrukturisasi dan transformasi. Kemudian juga optimalisasi daripada pabrik ya, yang mana pabrik-pabrik yang sudah tidak efisien lagi kita tidak operasikan ya. Terus kemudian juga saat ini sudah masuk ke tahap akhir restrukturisasi ya. Jadi kita namakan juga transformasi ya. Dan ini kan proses panjang dari hutang, bisnis ya. Terus kemudian dengan logo baru yang kita baru launching beberapa waktu yang lalu, kita mengedepankan satu adalah salah satunya kolaboratif ya. Jadi era sekarang itu kan bisnis itu tidak bisa lagi semuanya harus punya kita. Ya kita harus bersinergi dengan siapapun, ya berkolaborasi dengan siapapun untuk bisa menghasilkan nilai terbaik, ya produk terbaik, ya dan juga manfaat terbaik. Jadi hilirisasi adalah salah satu yang saya perkenalkan tahun ini, selain memang sudah kaitan dengan yang sebelumnya, hutang maupun juga operasional. Nah, di sini kita mengoptimalkan pabrik-pabrik yang utilisasinya belum optimal. Ya, jadi kapasitas terpasang, ya industri baja atau pabrik baja nasional itu sebenarnya sudah bisa melayani, ya kalau di rata-rata itu bisa melayani sampai 80%. Ya, memang ada beberapa produk yang kita masih belum swasembada. Tapi di beberapa produk, khususnya produk-produk di hilir, itu kita sebenarnya bisa swasembada. Nah, kita supply produk KS, kemudian juga sistem kualitas juga mengikuti standar KS, ya sehingga kita bisa memproduksi produk-produk hilir itu bukan hanya sampai kepada produk KS di masa lalu, HRC, CRC, kemudian long product, tetapi juga sampai ke baja ringan, atap, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu proses, ya, sharing ekonomi. Kita mengedepankan semangat kolaborasi untuk bisa punya bisnis model baru yang juga menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kalau saya bikin pabrik sendiri, itu perlu waktu bisa 3 tahun baru beroperasi. Kalau saya bikin pabrik sendiri, akan menjadi mubazir, sia-sia. Karena sebenarnya di luaran itu sudah ada kapasitas terpasang. Ngapain kita duplikasi? Lebih bagus kolaborasi. Ya, saya ajak bicara, ya pihak-pihak, ya tim saya kerja, kita pilih mana yang kira-kira bisa
saling mendukung, kemudian dari situ kita sampai kepada kesepakatan. Dan saya dalam proses ini juga nggak mau itu penuh dengan proses yang bertele-tele dan panjang. Kita itu mesti cepat karena kita harus merespon pasar, kita mesti responsif ya, dan ini juga menjadi nilai-nilai kita yang baru ya dalam merespon permasalahan maupun juga peluang. Artinya ini ada produk-produk hilir yang diproduksi sama Krakatau Steel, ini bekerja sama dengan mitra-mitra strategis, kurang lebih seperti itu saya membacanya. Ya, betul. Jadi kan ada di luar yang hanya kapasitasnya 30%, kan sayang. Betul. Ya, mereka bisa lebih efisien kalau kita isi. Dan mestinya ini produk-produk hilir dari Krakatau Steel ini mudah diterima sama pasar ya Pak? Karena kualitasnya tadi. Iya. Oke. Dan sampai ini sudah berlangsung berapa lama Pak? Kita udah mulai launching itu kan kira-kira 2 bulan lalu ya. Okay. Salah satunya adalah produk baja ringan untuk struktur atap ya, terus kemudian juga baja atap ya, responnya cukup baik ya. Bahkan saya cek di beberapa daerah itu sampai kehabisan stok ya. Jadi ini adalah salah satu respon positif dari market atas apa yang kita lakukan. Oke. Nah kalau kita bicara dan ini juga akan baik. Ya. Akan baik karena juga bisa langsung bersaing juga dengan produk impor. Oke. Ini dia sebetulnya yang pengen saya tanyakan. Ya. Nah artinya gini, untuk produk yang baja ringan saja misalnya, ini kan sebetulnya sebelum Krakatau Steel masuk sudah banyak produk ada di pasar kan? Nah ini boleh kalau saya sebutkan produk untuk baja ringan saja, ini Krakatau Steel menjadi kontender. Nah ini strateginya akan seperti apa Pak Silmi? Ya, kalau dengan yang existing di market tentu ini akan saling mengisi ya. Karena yang saya incar itu kan adalah produk impornya. Oke. Ya, jadi saya mengedukasi market untuk menggunakan produk yang baik. Jangan hanya sekedar murah, tapi misalnya ketebalannya itu dikurangi, tidak sesuai standar. Oke. Kita juga menyampaikan kepada pemerintah, karena kalau kita bicara impor itu tidak lepas dari peran pemerintah yang memberikan izin impor dan menjaga standar. Tapi terlepas daripada itu semua, ya kita harus bisa bersaing kan? Baik. Pak Silmi, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut.